Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru sekalian. Kabarnya bagaimana, sehat? Alhamdulillah. Mohon maaf sebelumnya saya pribadi mengganggu waktunya Bapak Ibu karena setelah ujian harus standby di ruangan ini dan kita duduk bersama untuk saling berbagi, saling belajar tentang apa itu disiplin positif. Insya Allah kegiatan ini akan kita jalankan kurang lebih selama 1 jam. Kalau bisa nanti lebih dari 1 jam. Tapi nanti kita lihat sikon saja. Apabila memang Bapak Ibu kiranya sudah paham, materi sudah kita sampaikan secara utuh, kita sudahi saja. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebagai awalan apa yang ingin saya sampaikan, ternyata disiplin positif ini menjadi suatu gerakan yang sekarang digaungkan oleh Kementerian Pendidikan. Mas Nadiem Makarim dan timnya sudah membuat yang namanya disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Nanti akan kita bahas. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah, nah nih di tampilan depan Bapak Ibu sekalian ada tentang 2 tabel tentang stimulus respon dan juga teori kontrol atau mungkin pilihan. Prakteknya biasanya adalah kita mencoba untuk mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita mencoba untuk mengubah agar orang itu pandangannya sama dengan kita. Ini yang sering kita lakukan di sekolah ini. Membuat orang lain piye carane kudu sepaham dengan kita. Yang kedua adalah perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Kalau ada kesalahan pasti itu ada keburukan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain, pemaksaan dan seterusnya. Tapi ternyata dalam teori kontrol kita, dalam teori disiplin positif, kita harus mulai berubah secara sudut pandangnya Bapak Ibu sekalian. Yang diawali kita mencoba untuk mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, dirubah menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ini. Jadi kita harus dipaksa untuk mencoba memahami. Pun halnya ketika perilaku buruk dilihat adalah suatu kesalahan, di posisi ini kita harus semua perilaku mempunyai tujuan atau memiliki tujuan. Jadi tidak semuanya kesalahan itu ternyata buruk. Tapi yang hati-hati dengan kalimat ini, karena agak berbahaya ketika ini disampaikan tidak utuh kepada anak-anak kita. Itu yang pertama. Kemudian tentang disiplin positif, ini ada beberapa teori yang bisa kita pakai, tapi tidak akan saya jelaskan satu persatu. Hanya fokus ke sini saja Bapak Ibu sekalian. 5 posisi kontrol yang sering kita ambil sebagai seorang guru ketika menghadapi anak-anak. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Ketiga teman. Keempat pemantau. Dan kelima adalah manajer. Ini 5 posisi kontrol yang biasanya dipakai Bapak Ibu guru dalam berhadapan dengan anak-anak. Penghukum. Kira-kira di sini ada enggak tipe guru-guru penghukum? Yang suka menghukum bapak-bapak atau ibu-ibu? Bu. Oh bapak. Ibu-ibu insya Allah lebih lunak. Nah ibu-ibu biasanya mungkin ada di posisi nomor 2, pembuat rasa bersalah. Ya. Mungkin kita tidak menghukum, tapi membuat mereka seakan-akan itu menjadi anak yang selalu bersalah. Nyalah-nyalah. Orang hukum, tapi nyalah. Yang ketiga adalah teman. Teman ini ada baiknya, ada buruknya. Ternyata ketika kita mengambil posisi guru sebagai teman, anak-anak pada tidak hormat dengan kita. Akhirnya anak-anak tidak begitu, yang dulunya itu ada sopan santun, gemboten, pak monggo, dan ini malah karena kita memposisikan sebagai teman, kadang mereka mensalah artikan ya sembarangan, manggil guru ini ya dengan panggilan-panggilan sembarang juga. Ada harusnya manggil pak, ada manggil bu, malah manggil gus lah, terus manggil mas lah, dan seterusnya. Ini menjadi catatan bagi kita sebagai orang pendidik. Yang keempat adalah pemantau. Pemantau ini adalah mereka yang karepmu lah berbuat salah ya wis urusanmu, acuh tak acuh penting orang rusui garapanku monggo. Ini pemantau. Hanya sekedar memantau.
Dan yang kelima adalah manajer. Manajer ini berarti mengelola semuanya, mengelola peraturan-peraturan yang ada di sekolah, atau mungkin kesalahan-kesalahan anak dan sebagainya dikelola lewat manajer ini. Nah, pada posisi ini Bapak Ibu sekalian, ternyata dari 5 posisi ini yang paling penting itu adalah posisi nomor 5, yaitu menjadi manajer. Kurangi menghukum anak, kurangi membuat anak merasa bersalah, kurangi menjadi teman yang terlalu berlebihan, kurangi menjadi pemantau, dan jadikan diri kita sebagai seorang manajer. Bagaimana menjadi seorang manajer? Kita akan bahas nantinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemarin kita sudah fokus ke keyakinan kelas, dan karena sekolah kita sekolah penggerak, keyakinan kelas ini sudah clear, sudah selesai. Walaupun dalam faktanya ternyata keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu lebih ditakuti peraturan kelas daripada keyakinan kelas. Banyak guru-guru yang membuat keyakinan kelas hanya sekedar formalitas, hanya sekedar kata manis yang tertempel di dinding, tapi tidak menjadi sebuah peraturan atau mungkin kesadaran anak-anak. Nanti kita evaluasi bersama keyakinan kelas ini baiknya bagaimana. Saya tidak akan fokus ke keyakinan kelas karena itu sudah kita jalankan. Nah, yang akan kita fokuskan itu adalah ini Bapak Ibu, segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu adalah teknik untuk dapat memecahkan masalah atau kasus dari anak-anak. Ada menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Jadi ketika ada anak-anak bermasalah itu, harusnya kita menggunakan segitiga restitusi untuk menanganinya. Anak-anak bermasalah tidak harus guru BK, anak-anak bermasalah tidak harus guru agama. Anak-anak bermasalah juga tanggung jawab semuanya. Guru matematika juga mengambil andil dalam ketika anak bermasalah. Guru TIK pun juga tidak harus ada di komputer terus-menerus ketika ada anak-anak bermasalah. Guru TIK juga mempunyai andil di sana. Semuanya guru wajib ikut serta dalam penanganan anak yang bermasalah. Walaupun tupoksi sejatinya itu miliknya guru BK, tapi kita sebagai guru terkena beban moral untuk belajar tentang segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu tadi sebagai awalan kita, ya, sebagai awalan kita dalam pertemuan ini. Untuk selanjutnya adalah kita bahas makna disiplin. Disiplin artinya adalah, kalau dari segi terminologi, kalau dari segi teori, pasti banyak sekali yang mengatakan disiplin itu sebagai kepatuhan, disiplin itu sebagai rasa tanggung jawab, dan seterusnya. Kita menghubungkan kalimat ini mawon. Makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kalau pengen anak-anak patuh, maka harus didisiplinkan. Makanya salah satu terobosan di SMA Negeri 1 Widodaren, besok itu ada acara untuk pembinaan karakter, mendisiplinkan anak-anak. Kemudian menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Karena memang kalau patuh itu anak-anak dengan disiplin ya tidak nyaman juga. Ini teori awal membuka kita. Tapi sejatinya adalah disiplin itu merupakan sebuah nilai kesadaran dari diri seseorang untuk menjalani aktivitasnya dengan penuh tanggung jawab. Itu sebenarnya makna dari sebuah kedisiplinan. Jadi disiplin itu memang tidak diawali dari sebuah peraturan, disiplin tidak memang diawali dari sebuah keterpaksaan, tapi ada kenyamanan di sana sehingga membuat anak-anak itu sadar dengan sendirinya untuk mematuhi sebuah aturan. Cuman masalahnya, kalau teorinya memang seperti itu, anak-anak diminta untuk sadar dengan sendirinya. Tapi faktanya, nunggu anak-anak sadar juga tidak bisa. Ada peraturan pun juga masih dilanggar. Ada keyakinan kelas pun juga masih dilanggar. Ini menjadi PR kita bersama. Bapak Ibu sekalian, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Panjenengan semua sudah tidak asing dengan kalimat profil pelajar Pancasila. Ada 6 aspek atau 6 prinsip yang harus dicapai di profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, mandiri,
bernalar kritis, kebinekaan global, gotong royong, dan juga kreatif. Ini menjadi tujuan dari dicetuskannya sebuah profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjutkan di slide teori motivasi perilaku manusia, saya akan menampilkan salah satu film terlebih dahulu yang kemarin sudah kita siapkan tentang potret seorang guru dalam mendidik seorang anak. Ini kita ambil dari YouTube sebagai bahan kita nantinya untuk refleksi. Monggo disimak terlebih dahulu. Ini Ihsan, seorang anak yang ceria, nakal, namun imajinatif. Ihsan lebih senang bermain dengan hewan atau melakukan kegiatan lainnya selain belajar. Terbukti dari nilainya di kelas, Ihsan selalu mendapat yang paling rendah. Belum lagi ini tahun keduanya di kelas yang sama. Berbeda dengan sang kakak Johan. Johan merupakan siswa unggulan, peraih nilai terbaik di semua mata pelajaran dan juga tengah berkompetisi di kejuaraan tenis nasional. Bisa kalian bayangin kan, gimana rasanya punya kakak super pinter sedangkan kalian ya cuma adik biasa yang kebetulan dikasih nafas hidup. Tapi tidak seperti yang kita bayangkan, Johan sangat menyayangi adiknya. Sebaliknya pun begitu dengan Ihsan. Biarpun Johan pintar dan unggul di banyak bidang, tapi Johan selalu terkagum dengan kreativitas adiknya dalam melukis. Bahkan Johan mendukung bakatnya Ihsan dengan cara membiarkan Ihsan melukis dinding kamar mereka. Dan Ihsan pun selalu datang ke pertandingan tenis kakaknya. Sebagai anak nakal dan susah diatur, Ihsan lebih menyukai kegiatan di luar dan juga bermain dengan binatang di sekitar rumahnya. Mulai dari ikan cebong sampai dengan anjing. Ihsan tidak terlalu suka bermain dengan anak di sekitar rumahnya karena dia sering dibully. Tapi Ihsan bukan anak cengeng. Jadi, Ihsan selalu melawan ketika dirinya dibully. Namun Ihsan selalu disalahkan, padahal bukan Ihsan yang memulai. Seperti hari ini, ada seorang ibu-ibu mengeluh perilaku Ihsan ke anaknya. Padahal anaknya yang memulai duluan bahkan sempat melukai kepala Ihsan. Ayah dan ibu Ihsan hanya bisa tertunduk dan meminta maaf. Tapi Ihsan yang mengintip dari balik pintu segera ketahuan. Ayahnya langsung menarik dan memukulnya di tempat untuk mendisiplinkannya. Seperti orang tua lainnya, mereka berdua sebenarnya menyayangi Ihsan. Namun mereka percaya kalau kelakuan dan nilai rendah Ihsan terjadi karena malas dan susah diaturnya Ihsan. Esoknya saat di sekolah, Ihsan tiba-tiba diminta guru bahasa Inggrisnya untuk membaca satu baris kalimat. Ihsan dengan gugup menatap buku pelajarannya. Ihsan seperti kesusahan membaca baris kalimat itu. Untuk info, Ihsan sekarang berstatus kelas 3 SD yang tidak naik kelas. Jadi ini tahun keduanya di kelas 3. Ihsan yang masih bingung pun berucap kalau dia melihat huruf yang menarik. Sang guru pun kesal dan memarahinya sembari memaksanya untuk terus membaca. Karena terus mendapat tekanan, akhirnya Ihsan Read the sentence loud and proper. Gurunya marah dan menyuruh Ihsan keluar ruangan. Ini bukan pertama kalinya Ihsan dihukum di luar ruangan. Justru Ihsan lebih menikmatinya daripada harus belajar di dalam kelas. Setelah pelajaran bahasa Inggris, Ihsan masuk kembali ke kelas. Tapi sesampainya dalam kelas, Ihsan ditanya oleh temannya, apakah Ihsan sudah mengerjakan PR matematika dan menyerahkan hasil ulangannya untuk ditandatangani orang tua. Jelas Ihsan belum melakukan dua-duanya. Setelah diejek oleh teman sekelasnya, Ihsan pun memutuskan untuk bolos sekolah. Dan itu adalah kali pertama Ihsan bolos. Di luar justru Ihsan merasa lebih senang. Dia melihat banyak orang beraktivitas, jalan yang padat, melihat laut dan juga makan es gula. Dia tercengang dengan luasnya lingkungan dia tinggal. Dan sampai akhirnya Ihsan kembali lagi ke bus tanpa siapapun yang sadar kalau Ihsan bolos hari itu. Di rumah, kita bisa melihat seberapa imajinatif Ihsan dalam melukis. Tidak bakal ada yang percaya kalau gradasi warna seperti ini dibuat oleh anak umur 9 tahun. Melihat itu, sang kakak pun selalu terkagum. Tapi tidak dengan orang tua Ihsan.
Sang ibu merasa Ihsan tidak bisa serius dalam belajar. Melihat dari caranya menulis dan mengeja, sang ibu selalu marah Ihsan kalau Ihsan anak yang pemalas. Dan tidak lupa Ihsan selalu dibandingkan dengan sang kakak. Malamnya saat akan tidur, Ihsan akhirnya bercerita kalau dirinya bolos hari itu. Kakaknya mendengar itu jelas marah dan berkata kalau dirinya akan melapor pada sang ibu. Tapi Ihsan memohon jangan. Ihsan pun menceritakan alasannya kenapa dia membolos. Mendengar alasan sang adik, Yohan pun luluh. Dan akhirnya membuat surat keterangan palsu agar Ihsan tidak dimarahi. Besoknya, surat sakit tersebut Ihsan serahkan ke gurunya. Untuk menambah keaslian suratnya, Ihsan pun berpura-pura batuk. Gurunya pun langsung percaya. Dengan wajah ceria, Ihsan kembali ke bangkunya. Tapi sial, hari itu ada ulangan matematika dadakan. Melihat barisan soal di kertas ulangan, Ihsan justru tenggelam dalam imajinasinya dari soal 3 kali 9. Di kepalanya, dia membayangkan planet ketiga bumi dan planet ke-9 Pluto bergelut satu sama lain, yang diakhiri dengan kemenangan planet bumi. Jadi, jawaban dari soal 3 kali 9 adalah 3. Itulah jawaban pertama dan juga terakhir Ihsan. Karena setelah itu waktu sudah habis dan Ihsan hanya mengerjakan satu soal saja. Teman Ihsan bertanya, apa Ihsan kesusahan menjawab soal-soal tersebut? Tapi dengan pede Ihsan berkata, Pendas! besoknya, ayah Ihsan baru saja kembali dari perjalanan bisnisnya. Ihsan sangat senang mendengar ayahnya pulang dan segera memeluknya. Sang ayah pun langsung menyuruh sarapan terlebih dahulu. Di tengah renggakan Ihsan yang meminta jalan-jalan, sang ayah tanpa sengaja menemukan surat sakit palsu waktu Ihsan membolos. Sang ayah pun langsung marah dan membentak Ihsan habis-habisan. Di sekolah, akhirnya kedua orang tua Ihsan pun tahu semua kelakuan Ihsan. Mulai dari seringnya dia dihukum di luar kelas, tidak pernah fokus merhatikan pelajaran, dan selalu membangkang ketika di dalam kelas. Sambil menahan emosi, orang tuanya mendengar semua keluhan para guru. Tapi semua masalah makin bertambah ketika orang tuanya juga tahu kalau Ihsan tidak menyerahkan hasil ulangannya untuk ditandatangani orang tua. Yang mana semua hasilnya adalah 0. Sang kepala sekolah juga menambahkan, kalau ini sudah tahun kedua Ihsan mengulang di kelas yang sama. Ihsan juga tidak ada perubahan dan terus mengulang kesalahan yang sama berulang-ulang. Ihsan tetap tidak bisa mengeja dengan baik. Tulisannya juga tidak berubah sama sekali. Dari situlah sang kepala sekolah menyarankan untuk memindahkan Ihsan ke sekolah yang lebih khusus. Di mobil sang ayah merasa marah dengan omongan para guru di sekolah Ihsan. Tidak hanya mengeluarkan Ihsan dari sekolah, tapi para guru seolah mengejek Ihsan adalah anak yang spesial dan butuh penanganan khusus. Sang ayah marah karena percaya anaknya tidak cacat, tapi hanya malas. Dengan hati yang geram sang ayah bilang, kalau Ihsan akan pindah sekolah ke sekolah asrama. Ihsan yang mendengar itu memohon agar tidak pindah ke asrama. Dia berjanji akan belajar lebih giat dan tidak akan nakal. Tapi keputusan sang ayah sudah bulat. Ihsan butuh kedisiplinan dan kemandirian untuk berubah. Dan asrama adalah satu-satunya jalan agar Ihsan berubah. Akhirnya Ihsan pun dibawa ke sekolah asrama. Ihsan dipindahkan ke New Era High School, sebuah sekolah asrama laki-laki yang terletak di sebuah pedesaan indah. Mulai sekarang, Ihsan akan berbagi tempat tidur dengan anak-anak lainnya dan hanya diizinkan bertemu keluarganya sebulan sekali. Tentu saja itu adalah mimpi buruk bagi seorang anak umur 9 tahun yang belum pernah jauh dari orang tuanya. Ditambah lagi, pengawas asrama bilang kalau Ihsan wajib mengikuti peraturan di sini. Dan ini bukan pertama kalinya dia berhadapan dengan anak yang susah diatur. Jadi dia menegaskan kalau Ihsan tidak akan bisa mengacau lagi. Selepas mengantar Ihsan, ayah, ibu dan juga Yohan mulai naik ke mobil. Sang ayah bersikap tak acuh. Sedangkan Yohan hanya bisa tertunduk lesu, namun sang ibu mulai menangis. Seiring mobil mereka berjalan menjauh dari Ihsan. Ihsan kecil hanya bisa menangis dan berjalan lesu menuju kamar asrama. Di tengah hiruk-pikuk keadaan asrama, Ihsan terdiam, meratapi nasibnya akan bagaimana di asrama ini. Sesampainya di rumah, sang ibu menangis ketika melihat flipbook milik Ihsan yang memperlihatkan dirinya berjalan menjauh dan terus menghilang.
पर अंधेरे से डरता तेरी परवाह करता हूँ सब है पता. Sang ibu menyadari betapa takutnya Ihsan menjauh dari mereka. Selama di asrama, Ihsan harus benar-benar berjuang belajar semuanya sendiri. Mulai dari memakai dasi sampai tali sepatunya. Tapi itu bukan yang terburuk. Di sekolah barunya, Ihsan merasakan hal yang sama seperti di sekolah lamanya. Semua guru menekannya untuk mengikuti kata mereka. Pernah suatu ketika Ihsan menjawab betul arti sebuah puisi. Tapi sang guru malah menertawainya karena Ihsan seperti berkata omong kosong. Ditambah lagi, Ihsan pun harus merasakan mendapat hukuman fisik dari guru pelajaran favoritnya, yaitu pelajaran seni. Tak ada perubahan. Ihsan justru semakin stres dengan semua pelajaran yang dia terima. Sampai pada puncaknya, Ihsan mulai berhalusinasi soal angka dan huruf. Dan Ihsan sering merobek-robek bukunya, setelah itu dia buang. Akhirnya, Ihsan pun berhenti untuk berusaha menjadi lebih baik di sekolah. Dia menjadi depresi dan membenci dirinya sendiri. Orang tua dan kakak Ihsan datang setelah sebulan. Tapi yang ada, Ihsan malah mengunci dirinya di kamar. Setelah dibujuk sang kakak, Ihsan pun membuka pintu dan mulai berlari dan berlari. Orang tua dan kakak Ihsan mencoba mengejarnya. Tapi Ihsan hanya berlari dan memutari lapangan. Seperti orang tanpa tujuan, namun penuh kesedihan. Ihsan pun mulai tenang. Sembari sang kakak terus menemaninya. Tiba-tiba, Johan memberinya hadiah berupa 1 set alat lukis. Ihsan menerimanya, tapi setelah itu menaruhnya di samping. Di sini kita mulai menyadari. Ihsan sendiri pun mulai menyerah dengan melukis. Saat dirinya tidur bersama dengan keluarganya lagi, Ihsan seperti merasa hampa. Seperti tidak ada bedanya, seperti ada yang hilang. Bahkan saat orang tuanya kembali pulang, Ihsan tak lagi menangis. Dia hanya diam, tanpa mengucapkan apapun. Pada suatu hari, terlihat Ihsan sedang berdiri di atas pembatas gedung sekolah. Dia melihat ke bawah. Ihsan berpikir, seperti apa rasanya melompat dari ketinggian seperti itu. Namun lamunan Ihsan buyar ketika teman sebangkunya Rajan memanggilnya sampai terjatuh. Ihsan segera berbalik dan menolong. Setelahnya Rajan memarahi Ihsan. Kenapa Ihsan berdiri seperti itu di atas gedung? Setelahnya Rajan bilang, mereka harus segera masuk kelas karena ada guru seni baru. Ihsan tidak peduli. Toh mau guru bagaimanapun, dia akan tetap jelek di mata mereka. Namun sepertinya guru yang satu ini agak berbeda. Guru baru itu masuk dengan menggunakan kostum badut dan sambil memainkan seruling. Anak-anak mulai menari. Dan sepertinya mereka semua menikmati suasana kelas yang dibuat oleh guru baru itu. Semuanya, kecuali Ihsan. Guru baru itu bernama Nikum. Dia adalah guru pengganti guru kesenian yang pernah memukul Ihsan. Hari itu setelah perkenalan, Pak Nikum memberikan tugas menggambar pada mereka semua. Pak Nikum membebaskan mereka untuk menggambar apapun. Membiarkan imajinasi kreatif tertuang di atas kertas. Semua pun semangat menggambar hal yang mereka sukai. Kecuali satu orang, Ihsan. Di sana Ihsan hanya terdiam. Pak Nikum yang melihat itu berpikir, mungkin Ihsan hanya butuh waktu. Namun saat sebagian besar anak-anak di kelas sudah hampir selesai, Ihsan masih belum menggambar apapun. Pak Nikum yang khawatir pun bertanya pada Ihsan. Tapi, dia diam saja. Malamnya, Ihsan mendapat kabar kalau ibunya menelpon. Ihsan segera mengangkat teleponnya. Ibunya memberitahu kalau mereka tidak bisa datang menjenguk karena Johan ada pertandingan tenis. Johan pun juga bilang kalau dia sedikit gugup karena ini pertama kalinya Johan bermain tanpa adik kesayangannya di pinggir lapangan. Dan Ihsan yang mendengar itu hanya diam dan menangis. Setelah itu dia pergi tanpa mengucap sepatah kata pun. Keesokan harinya tanpa sengaja Pak Nikum melihat Ihsan dihukum di luar. Ihsan terlihat ketakutan saat Pak Nikum mencoba bertanya kenapa dia di luar. Pak Nikum yang sadar Ihsan seperti merasa tidak nyaman akhirnya pun pergi. Dia sempat berbalik tapi Ihsan sudah pergi entah kemana. Setelah itu Pak Nikum mendatangi teman sebangku Ihsan, Rajan. Pak Nikum bertanya, apa yang terjadi dengan Ihsan? Rajan pun bercerita kalau dia anak baru dan sangat ingin pulang.
Selama di kelas, Ihsan selalu dimarahi karena tidak ada tugas yang dia kerjakan dengan benar. Dia tidak bisa mengeja dan semua bukunya penuh dengan coretan merah dari guru. Ihsan sering dihukum di luar juga, karena susah sekali fokus dan dianggap mengganggu kenyamanan kelas. Pak Nikum yang mendengar itu segera memeriksa buku Ihsan. Dan benar saja, semua buku Ihsan dipenuhi dengan coretan dari kesalahan yang sama. Pak Nikum segera menyadari suatu pola di semua kesalahan Ihsan. Pak Nikum bisa tahu karena dirinya juga mengajar di sebuah sekolah berkebutuhan khusus. Dan lagi, Pak Nikum mengalami hal yang sama saat kecil. Setelah berminggu-minggu berpikir, akhirnya Pak Nikum tahu apa yang terjadi dengan Ihsan. Dirinya pun pergi ke rumah orang tua Ihsan. Orang tua Ihsan kaget saat melihat Pak Nikum datang. Setelahnya, mereka menyerahkan buku Ihsan saat bersekolah dulu. Pak Nikum terkejut saat mengetahui kalau Ihsan sangat suka melukis. Pak Nikum terkagum dengan semua lukisan Ihsan. Namun Pak Nikum juga sedih karena sekarang Ihsan sudah kehilangan semangatnya untuk melukis. Dan itu karena tekanan yang diberikan padanya. Sang ayah malah bilang kalau Ihsan itu hanya malas dan benci belajar, beda dengan kakaknya. Pak Nikum pun segera menunjukkan buku Ihsan. Dia menjelaskan pola kesalahan yang sering dilakukan Ihsan. Dia membolak-balik huruf dan kesulitan membedakannya. Tapi tetap saja, sang ayah berkata itu karena Ihsan malas dan tidak mau memperhatikan pelajaran dengan baik. Pak Nikum menjelaskan lagi, kalau Ihsan memiliki kondisi perbedaan di neurologisnya, atau dia menyebutnya dengan diseleksia. Diseleksia sendiri adalah kondisi di mana penderitanya akan kesulitan membaca, menulis, ataupun mengeja. Penderita diseleksia akan kesulitan dalam mengidentifikasi kata-kata yang diucapkan dan mengubahnya menjadi huruf atau kalimat. Jadi Ihsan tidak bisa memahami pola tertentu seperti huruf dan angka. Jelas Ihsan merasa menderita ketika dirinya harus memasang dasi sendiri dan kesulitan saat membaca, yang mana dia butuh perhatian khusus, tapi malah mendapat tekanan dan malah dirinya dianggap malas. Sang ayah tidak terima ketika anaknya dibilang berkebutuhan khusus oleh guru honorer seperti Nikum. Akhirnya Pak Nikum mengambil sebuah kotak mainan yang penuh dengan tulisan berbahasa Jepang. Pak Nikum menyuruh sang ayah membaca. Ya jelas dirinya tidak bisa. Pak Nikum terus menyuruh si ayah membaca. Si ayah marah karena dia tidak tahu cara membacanya. Lalu Pak Nikum berkata, "Bodoh, dasar pemalas." Sang ayah tertegun mendengar kalimat itu. Akhirnya dia mengerti apa yang Ihsan rasakan. Namun tetap saja, sang ayah tidak mau jika Ihsan hanya bisa melukis saja. Ayahnya merasa Ihsan tidak bisa bersaing di luar sana jika suatu saat nanti dirinya sudah tidak bisa menafkahinya lagi. Saat di sekolah, Pak Nikum kembali mengajar kelas Ihsan. Hari itu Pak Nikum menjelaskan tentang tokoh-tokoh dunia. Tapi bukan dari penemuannya, namun dari masa kecil mereka yang selalu diremehkan bahkan dihina banyak orang. Seperti Albert Einstein yang tidak bisa membedakan huruf X dan Y. Leonardo da Vinci yang menulisnya secara terbalik. Dan seorang penemu bohlam yang ternyata saat kecil dirinya selalu mendapat nilai 0. महान हस्ती ने दुनिया को इलेक्ट्रिसिटी से रोशन किया। Thomas Alva Edison. बिल्कुल सही ईशान। Itu pertama kalinya Ihsan menjawab. Dan jawaban itu membuat Pak Nikum melihat secercah harapan dari Ihsan. Dan juga membuat Ihsan merasa lebih baik. Hari itu juga, Pak Nikum menyuruh anak-anak belajar di luar kelas. Ihsan di sisi lain terlihat sedang membuat perahu dari karet gelang dan barang-barang bekas lainnya. Dan hebatnya, perahu itu bekerja dengan baik. Pak Nikum yang melihat itu sadar kalau kreativitas Ihsan mulai kembali. Tapi jalannya masih panjang jika harus mengikuti anak-anak seusianya. Suatu hari, Pak Nikum menemui kepala sekolah untuk beritahukannya soal masalah Ihsan. Setelah mendengar cerita Pak Nikum, Pak Kepala Sekolah berkata, kalau sebaiknya Ihsan pindah ke sekolah berkebutuhan khusus. Namun Pak Nikum bilang kalau Ihsan tetap harus belajar dengan anak-anak lainnya. Karena sudah tugas guru memahami masalah anak didiknya dan membantu anak didiknya mencapai potensi terbaik mereka. Tapi kepala sekolah bilang kalau tidak mungkin guru memperhatikan satu persatu muridnya. Apalagi jika murid tersebut membutuhkan penanganan khusus. Di situ Pak Nikum bilang, kalau dirinya saja yang akan mengajar Ihsan. Dia akan mengajar Ihsan sepulang sekolah, dan sekolah tak harus membayar untuk jam tambahannya. Dan akhirnya, kepala sekolah pun menyetujuinya. Pelajaran tambahan untuk Ihsan pun dimulai. Pak Nikum mengawali dari menjelaskan ke Ihsan tentang pola kesalahan yang sering dia lakukan. Lalu, mereka melanjutkan ke pelajaran membedakan huruf abjad.
menggunakan metode sensori kotak pasir dan tanah liat. Ihsan juga mendapat buku audio untuk didengarkan, serta menggunakan anak tangga sebagai latihan berhitung. Dan hanya dalam waktu 2 bulan, Ihsan mulai bisa memahami pelajaran yang selama ini dianggap sulit dan tidak dapat diajarkan oleh guru-guru lainnya. Terlihat dari cara menulis Ihsan yang mulai rapi, dan juga tatapannya yang kembali cerah. Tidak lupa mereka selalu meluangkan waktu untuk mempelajari banyak pola lukisan dan pelukisnya. Suatu hari, ayah Ihsan tiba-tiba datang ke sekolah dan bertemu dengan Pak Nikum. Ternyata ayah Ihsan datang ke sekolah untuk beritahu Pak Nikum kalau dia dan istrinya sudah membaca banyak artikel dan jurnal ilmiah tentang disleksia. Dia melakukan itu untuk beritahu Pak Nikum kalau dia bukan orang tua yang lalai dan dia juga orang tua yang sangat perhatian dengan anaknya. Namun Pak Nikum bilang, perhatian yang sesungguhnya adalah rasa sayang orang tua terhadap anaknya. Seperti ucapan sayang, pelukan hangat, kata-kata yang menenangkan hati ketika sang anak gelisah. Itu semua perhatian dari mulai sekarang sampai seterusnya. Ayah Ihsan yang mendengar itu terdiam. Banyak dari hal tadi yang tidak pernah dia lakukan ke Ihsan. Saat ingin pamit, Pak Nikum menambahkan sebuah cerita. Ada sebuah ritual unik di Pulau Salomon, di mana ketika para warga ingin menumbangkan sebuah pohon, mereka tidak memakai alat sama sekali. Yang mereka lakukan adalah berkumpul dan memaki pohon itu. Dan dalam hitungan hari, pohon itu layu. Dan itulah yang dilakukan orang tua Ihsan dan gurunya kepada Ihsan. Syok dengan cerita Pak Nikum, ayah Ihsan tidak sengaja melihat anaknya sedang membaca mading di sekolah dengan terbata-bata. Menyesal dengan semua perbuatannya, ayah Ihsan hanya bisa menangis. Setelah itu berlalu pergi. Beberapa hari kemudian, Pak Nikum menyelenggarakan lomba melukis untuk siswa dan semua guru. Di tengah kerumunan para siswa dan guru, Pak Nikum mencari Ihsan yang belum juga datang. Takut Ihsan berhenti dari melukis, tiba-tiba Ihsan datang. कहाँ थे तुम? हाँ? आओ, चलो बैठो. Dengan wajah penuh gembira, Pak Nikum memberi Ihsan kertas gambar. Dan setelah itu, mereka semua pun melukis. Dan akhirnya lukisan Ihsan selesai. पर्दे करो किनारे खूटे से बंदी है हवा मिल के शामे आना आज हमें है सजाना मौसम का है मेहमान क्यों इस कदर Itu adalah sebuah lukisan indah tentang dirinya yang sedang duduk di tepi tebing saat menjelang subuh. Ihsan dengan malu dan ragu menyerahkan lukisannya. Pak Nikum terkagum dengan lukisan Ihsan yang imajinatif dan penuh dengan warna. Sementara itu, Ihsan mengintip lukisan Pak Nikum, yang ternyata itu adalah potret dirinya Ihsan. Ihsan pun menangis. Baru pertama kalinya dia merasa ada orang yang bangga dengan dirinya. Di akhir acara, akhirnya diumumkan kalau pemenang lomba melukis ini nantinya lukisannya akan menjadi sampul depan buku tahunan sekolah mereka. Selain itu, Pak Kepala Sekolah juga bilang kalau dia sangat menikmati acara ini dan baru pertama kali melihat para guru dan murid sangat akur satu sama lain. Dan sekarang adalah waktunya pengumuman pemenang lukisan, yang menurut Kepala Sekolah sangat sulit karena lukisannya sama-sama bagus. Namun pada akhirnya Pak Sekolah mengumumkan kalau lukisan Ihsanlah yang menjadi pemenangnya. ईशान नंद किशोर अवस्थी आपका ईशान Para siswa bersorak-sorai. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Ihsan merasa diakui bakatnya. Dan sekali lagi, Ihsan tak bisa menahan tangis dan berlari ke arah guru yang telah menolongnya sampai ke titik ini. Di akhir film diperlihatkan kalau orang tua Ihsan datang ke sekolah untuk pertemuan akhir tahun ajaran orang tua guru. Pak Kepala Sekolah dengan bangga memperlihatkan lukisan Ihsan yang dibuat Pak Nikum dan juga lukisan Ihsan yang menjadi sampul depan buku tahunan sekolah mereka.
Orang tua Ihsan terkejut dan kepala sekolah bercerita kalau ini semua karena Pak Nikum. Saat orang tua Ihsan bertemu dengan guru Ihsan lainnya, mereka berkata kalau perkembangan Ihsan sangat pesat. Bahkan mereka tidak menyangka Ihsan secerdas itu. Dan saat bertanya bagaimana Ihsan bisa begitu, mereka bertiga menjawab kalau itu lagi-lagi karena Pak Nikum. Di luar sekolah, orang tua Ihsan melihat anaknya bermain dengan Ria. Ayah Ihsan tak kuat menahan tangis dan kemudian meminta maaf serta berterima kasih kepada Pak Nikum. Jika saja Pak Nikum tidak mengajar Ihsan dan Pak Nikum sakit hati karena dihina guru honorer oleh dirinya, mungkin saja mereka tidak akan pernah melihat senyum anak kesayangan mereka. Dan film pun ditutup dengan Ihsan yang berlari menuju Pak Nikum untuk terakhir kalinya sebelum dirinya pergi berlibur. Ihsan bukan anak berkebutuhan khusus. Ihsan hanya perlu orang yang mengerti dirinya. Di sini peran orang tua sangat dibutuhkan. Namun yang terjadi adalah tuntutan, dan tuntutan. Biarpun orang tua berkata kalau mereka melakukan itu untuk menyiapkan anak mereka nanti, tapi bukankah lebih baik menyiapkan mereka untuk sekarang? Bukankah lebih baik memberikan mereka perhatian dan kasih sayang yang selayaknya mereka dapatkan? Dan bukannya lebih baik lagi jika mereka mendapatkan kesempatan yang lebih baik dari kita dulu? Jadi jangan paksa anakmu untuk menjadi seperti dirimu. Karena mereka tidak terlahir di zamanmu. Setiap orang tua pastinya ingin agar kehidupan anak-anak mereka lebih baik. Mereka sangat menginginkan anak-anaknya untuk tumbuh menjadi pribadi yang positif dan bahagia saat beranjak dewasa. Namun mencintai anak tidaklah cukup. Yang terpenting adalah anak-anak menyadari bahwa mereka merasa dicintai orang tuanya. Anak terlahir ke dunia dengan kebutuhan untuk disayangi tanpa kekerasan. Dan sudah, saya Gogo dan segenap tim Pusrek Epic Glory mengucapkan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Dan terima kasih juga buat yang sudah subscribe, terima kasih juga buat yang sudah like, dan terima kasih buat yang sudah mengklik tombol thanks-nya. Dan ingat, kalau lagi capek pikir, kalau lagi ada beban hidup dan itu berat banget, gak ada salahnya aku ambil waktu buat diri kalian. Terus kalian bersimpu, kalian curhat dengan yang punya langit, habis itu ambil waktu buat diri kalian, tanggap kopinya, ambil koreknya, dan sebatin aja dulu. Oh ya, by the way, selamat puasa. Jadi Bapak Ibu, ini ending dari film yang kita tadi tonton. Ternyata dalam film ini terdapat anak yang berkebutuhan khusus sebenarnya, tapi diperlakukan sama seperti dengan anak-anak pada umumnya. Dan tidak semua guru ternyata bisa untuk menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti itu.
Memang benar seperti apa yang dikatakan Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu harus menuntun anak sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya, tidak memaksakan untuk menjadi apa yang dimaui oleh seorang guru. Saya kira film ini menjadi salah satu keterwakilan kita dalam nanti mendidik putra putri kita di sekolah. Ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi, ada yang namanya inovasi pembelajaran, ada yang namanya asesmen dan seterusnya. Ini menjadi salah satu cara kita untuk memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan oleh anak-anak kita. Ya Bapak Ibu sekalian, kita kembali ke materi sekarang tentang teori motivasi dan perilaku manusia. Motivasi itu ada dua, motivasi internal dan juga eksternal. Kalau internal itu, internal itu lebih ke diri kita sendiri, tujuan kita apa. Jadi tugas kita sebenarnya adalah menggali motivasi anak-anak secara internal. Kalau eksternal itu karena tidak begitu lama bertahan, ini hanya menjadi tugas sampingan saja. Tugas inti sebagai seorang guru adalah menggali motivasi internal. Anak pengen sholat karena dia tahu kebutuhan sholat itu untuk apa, mengapa harus sholat, bukan karena ada absensi sholat. Anak ikut upacara karena tahu kenapa kita harus upacara. Apakah upacara itu penting atau tidak, itu harus menjadi hal yang kita tanamkan kepada anak-anak kita. Hal tersebutlah yang menjadi motivasi internal bagi anak-anak kita. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Maksudnya adalah kita juga mempunyai kontrol terhadap diri kita sendiri. Motivasi internal itulah nanti yang menjadi kunci. Pak Bu, di sini saya agak tertarik dengan materi ini Bapak Ibu. Dihukum oleh penghargaan. Biasanya kita itu dihukum karena hukuman, dihukum oleh hukuman. Sekarang adalah dihukum oleh penghargaan. Ternyata menghargai, memberikan penghargaan kepada anak itu juga merupakan suatu hukuman ketika memang itu tidak tepat, ketika itu memang kadarnya tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Apa yang perlu kita pelajari di sini? Yang pertama adalah bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Artinya, meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu, dorongan eksternal adalah fakta tentang adalah faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Maksudnya di sini adalah kita sering membujuk, bahkan mungkin yang sudah punya anak katakan, "Le, Dok, dan sinau kok tak bukan es krim. Le, Dok, nak juara siji, engkau tak jalan-jalan." Kadang itu menjadi suatu penghargaan, tapi itu juga kadang menjadi hukuman. Kenapa itu menjadi hukuman? Nah nih, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Terus kemudian penghargaan itu menjadi tidak efektif ketika itu dilakukan terus-menerus. Penghargaan itu akan merusak hukuman ketika penghargaan itu tidak dilakukan secara konsisten. Penghargaan akan menurunkan kualitas. Penghargaan akan mematikan kreativitas. Jadi mereka itu akan bekerja, akan belajar, akan berkreasi sesuai dengan reward atau mungkin penghargaan yang diberikan. Penghargaan akan mengurangi motivasi intrinsik. Ini yang menjadi kalimat di awal tadi bahwa menghukum dengan penghargaan. Ini akan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi anak-anak itu akan tergerak karena sebuah dorongan dari luar, yaitu motivasi ekstrinsik. Kemudian bentuk program atau mungkin kebijakan atau apresiasi dalam konteks kurikulum merdeka ternyata bukan penghargaan yang diharapkan, tapi adalah sebuah apresiasi. Tapi saya yakin dari sekian banyak Bapak Ibu guru ini, lah apa bedanya sih apresiasi kalau penghargaan kan ya podo ae. Tapi kalau di sini dibedakan, ya kita harus memberikan apresiasi, tidak hanya sekedar memberikan penghargaan. Nah, apresiasi ini harus memenuhi beberapa hal. Yang pertama adalah diberikan secara khusus, secara pribadi, dan kepada semua murid secara bergantian, adil. Kadang kita hanya memberikan apresiasi kepada murid yang pintar saja, menghukum kepada murid yang bandel. Berarti apresiasi ini harus semuanya dan konsisten. Apresiasi itu adalah konsisten. Maksudnya konsisten adalah tidak hanya satu kali waktu saja. Kalau memang dikasih apresiasi ya kasih terus menerus dengan orang-orang yang berbeda di kelas itu. Si A dikasih apresiasi karena pintar, si B dikasih apresiasi karena rajin. Walaupun dia nggak pintar tapi rajin.
Si C dikasih apresiasi karena sregep numpuk tugas, walaupun tugasnya salah terus tapi tetap sregep numpuk tugas. Dan seterusnya, ya. Jadi setiap orang punya sisi untuk bisa kita apresiasi. Karena rapi lah, karena tapi ini tidak harus menyinggung fisik loh, gitu. Maksudnya apresiasi pendek ini cantik, pendek ini ganteng, kemudian kita apresiasi. Kemudian fokus pada proses. Nih, kemudian ini Bapak Ibu contoh tentang pengakuan atau apresiasi kebajikan. Kita sering membuka dengan sebuah kalimat. Kemarin saya perhatikan kalimat itu ternyata membuat anak itu menjadi Bapak Ibu guru perhatian loh ternyata. Jangan langsung menegur. Kemarin jalan-jalan ya, itu menjadi kalimat yang salah. Kemarin bolos ya, tapi harus diawali dengan sebuah kalimat. Kemarin saya perhatikan, kemarin saya lihat, kemarin ibu dengar, kemarin bapak dengar kamu kayak gini. Ada kalimat pembuka, ya ada kalimat pembuka. Ini menunjukkan rasa empati, ya ini menunjukkan rasa empati dengan situasi menolong murid baru di kelas kita ketika ada problem. Bapak Ibu sekalian, di sini ada sebuah kolom, ya. Ini adalah di keyakinan kelas yang kemarin sudah kita praktekkan. Contoh keyakinan kelas yang sudah kita praktekkan biasanya adalah ini bentuk hukuman. Mencatat 100 kali di buku, kalimatnya adalah saya tidak akan terlambat lagi, nah, karena dia terlambat sekolah. Kalau ini mohon maaf Bapak Ibu, saya ingin tanya terlebih dahulu, kalimat pertama ini masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi Pak Bu? Nah, lari mengelilingi lapangan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta push-up 15 kali karena tidak pakai masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan? Hukuman. Nah ini ternyata seperti yang Bapak Ibu katakan tadi, mencatat 100 kali hukuman, lari keliling itu juga hukuman, push up itu hukuman, menggantikan kertas konsekuensi, membersihkan tumpahan air di meja tulis itu adalah konsekuensi. Murid tidak menggunakan sepatu seharian ternyata masuk kategori hukuman. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket termasuk konsekuensi. Nah, ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk waktu yang lama. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Konsekuensi itu hanya terjadi saat itu saja, tidak dibawa nanti selepas acara itu selesai atau selepas kelas itu biar. Kemudian paksaan, kalau ini adalah stimulus atau tanggapan. Selanjutnya adalah hukuman itu membuat rasa bersalah, dipermalukan dan merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi adalah hanya sekedar kehilangan hak, dibuat tidak nyaman dan diasingkan untuk sementara waktu, tidak terus menerus. Ini adalah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke materi terakhir tentang restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan kuliah dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu adalah sebuah restitusi. Jadi poin di sini adalah Bapak Ibu menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka secara sadar. Jadi ada keinginan mereka untuk secara sadar memperbaiki, bukan hanya karena
hukuman. Ini tabel berkenaan tentang tadi disiplin, konsekuensi, dan juga restitusi. Kita langsung saja fokus ke sini Pak Ibu. 9 ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Yang ketiga adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi adalah mencari kebutuhan dasar. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh adalah restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu tentang yang namanya restitusi. Nanti akan kita praktekkan Bapak Ibu tentang praktek restitusi itu seperti apa. Dan selanjutnya dalam poin ini adalah keyakinan kelas. Seperti yang saya singgung di awal tadi, keyakinan kelas kita sudah kita bangun, sudah kita buat, masing-masing guru sudah membuat dengan kesepakatan anak-anak. Tentunya yang ingin saya tekankan di sini adalah keyakinan kelas adalah sebuah kesepakatan yang sama-sama disepakati, bukan hanya sekedar aturan dari guru, tapi ini ada dua sisi, dari murid dan juga dari guru. Kesepakatan kelas, kami guru dan murid saling menyayangi. Ini salah satu contoh. Kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman. Jadi di keyakinan kelas itu dilarang ada kalimat-kalimat yang berbau seperti aturan atau mungkin hukuman. Jangan tidur di kelas, jangan main HP. Itu kalimat-kalimat seperti itu alangkah baiknya diganti dengan kalimat-kalimat positif. Menggunakan HP pada waktunya. Kemudian izin, jangan izin ke kamar mandi lebih dari 3 atau 4 orang. Nah, itu diganti dengan kalimat-kalimat positif yang membuat anak-anak semakin nyaman ketika dalam pembelajaran. Cuman masalahnya hal ini biasanya dilakukan di SD, TK. Kalau SMP, SMA kita belum menemukan konsep keyakinan kelas yang utuh dan membuat nyaman anak-anak, karena sehari saja anak-anak ketemu dengan 8 guru dengan keyakinan yang kelas berbeda-beda. Guru, apalagi kita sebagai guru ya tambah mumet lagi. Kita ngajar di 5 atau 6 kelas dengan keyakinan kelas yang berbeda-beda. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana hal itu berjalan dengan normal. Kalau di SD jelas, gurunya hanya 1 atau 2 atau 3. TK apalagi hanya 1. Tapi kalau di SMA, di SMP dan jenjang menengah yang lain, ini agak perlu disesuaikan. Tapi nanti bagaimana penyesuaiannya, semoga nanti ada contoh yang bisa kita tampilkan. Nah, peraturan ini contoh saja Bapak Ibu, nanti langsung saya buka saja kolom ini daripada nanti Bapak Ibu ngisi nanti terlalu lama, ya, nanti langsung kita buka saja jawabannya. Peraturannya adalah selalu kembalikan buku pada tempatnya. Nah, keyakinan kelasnya seperti apa, dilarang mengganggu orang lain dan seterusnya. Nih, selalu kembalikan buku kepada tempatnya, berarti keyakinan tersebut adalah berupa unsur tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain berarti unsur menghormati. Hadir tepat waktu berarti komitmen. Dilarang melakukan kekerasan berarti adalah menghormati dan juga keselamatan, dan seterusnya. Ini poin tentang keyakinan kelas. Jadi kita percepat mawon Bapak Ibu sekalian tentang kebutuhan dasar manusia. Kenapa anak-anak nakal? Kenapa ada guru juga yang nakal? Karena kadang kebutuhan manusia ini 4 ini tidak terpenuhi dengan sempurna. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 4. Kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kalau ada satu saja yang tidak didapatkan, maka biasanya dia akan ada sebuah gejolak atau pemberontakan. Oke, yang terakhir tadi bertahan hidup juga masuk di situ. Rasa kasih sayang, kalau ada anak yang kita benci, dia akan responnya seperti apa? Ada anak yang kita kecilkan, tidak diterima oleh kelompoknya, maka akan ada respon seperti apa? Ini tentang kebutuhan dasar manusia. Ini Bapak Ibu, kita langsung bergerak di segitiga restitusi mawon, seperti yang tadi saya sampaikan tentang restitusi Bu, Pak. Segitiga restitusi itu ada 3 tadi ya, tentang 1 validasi kebutuhan, menanyakan
Pangapunten. Yang pertama adalah mentahbiskan identitas, validasi kebutuhan, dan juga menanyakan keyakinan. Di sini akan saya putarkan sebuah video tentang salah satu yang sudah kita praktekkan Bapak Ibu tentang segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, ini hanya sekedar praktek saja tadi yang kita praktekkan. Yang jelas kita mempraktekannya 3 tahapan: menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan, dan validasi kebutuhan. Maksudnya gini, ketika anak bermasalah, kita stabilkan dulu identitasnya. Maksudnya menstabilkan identitas, contoh, katakanlah kita anak, contoh Lutfi, ya, kita anak yang bernama Lutfi. Lutfi berbuat salah. Kita nggak harus mengatakan, Lutfi kowe kok ngoyo ngono, enggak. Ternyata cara kita adalah menstabilkan identitas dulu. Lutfi, kamu berbuat salah ya? Iya Pak. Kenapa? Salahnya tadi apa, Lut? Tadi pas pelajaran makan di kantin. Nah, poin menstabilkan identitas adalah, Lutfi, makan di kantin itu nggak apa-apa. Bapak dulu juga sering gitu kok. Jadi menyamakan frekuensi. Ternyata kita diminta untuk menyamakan frekuensi dulu. Tapi ingat, kata-kata ini atau kalimat ini sebenarnya kalau disampaikan ke anak-anak tidak utuh malah bahaya. Kenapa? Karena takutnya akan menjadi pembenaran. Loh, nggak apa-apa toh ternyata makan di kantin. Padahal kalimat kita adalah, gak apa-apa mangan ning kantin dipen bapak ya koyo ngono kok. Tapi, nah ada tapinya. Setelah menstabilkan identitas, jadi anak itu berbuat salah itu manusiawi. Lapar mangan ning kantin itu gak apa-apa, Lutfi. Jenenge wong kan ya luwe. Mungkin kowe gak sarapan. Biar menjadi akrab dulu, stabil dulu identitasnya. Yang kedua baru validasi kebutuhan, ya, validasi kebutuhan atau validasi kesalahan di sini. Ada beberapa versi. Kemudian ditanyakan setelah kita mengatakan Lutfi berbuat salah itu nggak apa-apa, makan di kantin 4 jam sekolah itu juga nggak apa-apa. Bapak juga dulu pernah kok seperti itu. Langkah kedua adalah Lutfi, kira-kira kamu kalau berbuat seperti itu melanggar keyakinan kelas atau tidak? Oh iya Pak, saya melanggar. Keyakinan apa yang kamu langgar? Tentang kepatuhan Pak. Oh ya sudah. Berarti Lutfi sudah tahu, berarti itu salah. Masuk ke ranah ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan. Lutfi, kalau kamu tahu itu salah, kira-kira kedepannya mau seperti apa, Fi? Ya nanti kalau kedepannya saya nggak tahu Pak. Nah, kalau Lutfi nggak tahu, kita masukkan solusinya. Gini Fi, kalau kamu lapar, jangan langsung ke kantin, tapi izin dulu kepada Bapak Ibu Guru, jangan berbohong. Kalau mau ke kantin ya izin sebentar, pasti Bapak Ibu Guru akan memberikan izin kok. Jangan malah langsung hilang begitu saja, nanti malah kamu dicatat bolos di jam Bapak Ibu Guru. Itu salah satu solusi. Jadi ada 3 tahapan ketika anak itu nakal. Stabilkan dulu identitasnya, kemudian validasi tindakannya, apakah itu salah atau tidak menurutnya dia. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Yang menjadi masalah adalah ketika anak divalidasi kebutuhan atau validasi tindakannya, dia mengatakan itu tidak salah. Nah ini problem biasanya. Kamu tadi kenapa kok bolos? Ya nggak apa-apa Pak, gue pengen bolos wae. Sekolah HP dipaksa kok. Nah, kita susah ketika ketemu dengan situasi anak-anak tidak sadar terhadap sebuah kesalahannya. Tapi insya Allah anak-anak di daerah kita semuanya aman dan masih dalam kondisi yang normatif semua. Ya Bapak Ibu sekalian, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jadi sekali lagi, kita sebagai seorang guru ternyata tugasnya tidak sekedar hanya mengajar, tidak hanya sekedar mendidik, tapi ternyata banyak beban yang kita harus selesaikan. Tidak hanya sekedar menyelesaikan administrasi modul, tidak hanya sekedar menyelesaikan administrasi ujian, tapi
ada poin-poin penting yang mungkin harus menjadi penekanan kita ketika anak salah, ketika anak berbuat masalah, apa yang kurang, apa yang perlu kita benahi, apa yang perlu kita berikan stimulus pada anak, itu harus menjadi salah satu pemikiran kita. Oke Bapak Ibu semuanya, saya harapkan semoga materi yang tadi saya sampaikan secara singkat ini ada kebaikannya untuk kita semua dan bisa kita praktekkan di sekolah kita. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Sekian dari saya, Randy Handoko, CGP Angkatan 10 Kabupaten Ngawi tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video praktek segitiga restitusi. Selamat menikmati. Marcel, dengar-dengar tadi katanya berantem di kelas. Ya Pak, saya tadi berantem dengan Yanto Pak. Nah, sebabnya apa? Si Yanto ngecek saya Pak, ngecek saya anak yatim katanya, makanya saya emosi. Oh, diejek terus emosi. Iya, dia terus saya emosi. Sebenarnya gini Sel, kalau diejek terus kemudian emosi itu hal wajar karena harga diri itu butuh dipertahankan. Saya dulu juga gitu, ketika mau harga diri sudah diusik, yo kita harus membela. Iya, Pak. Tapi gini Sel, apakah dengan berantem dan akhirnya nanti berkelahi itu tindakan yang baik? Sebenarnya tidak Pak, tapi karena saya kebawa emosi ya susah ngontrol Pak. Oh, susah ngontrol. Dan apakah itu juga termasuk kesepakatan dan keyakinan di kelas kita? Sebenarnya tidak, itu sudah melanggar keyakinan kelas kita Pak sebenarnya Pak. Berarti sudah tahu kalau itu melanggar ya? Iya Pak. Nah, kalau sudah tahu, kira-kira itu salah atau benar? Salah Pak. Salah. Kedepannya terus bagaimana ketika nanti kok kapan-kapan, entah besok, entah kapan kok diejek lagi, apa yang mau dilakukan? Insya Allah saya berusaha untuk memperbaikinya, dan insya Allah ke depannya bila itu terjadi lagi saya akan melapor ke Bapak dan tidak beremosi dan menyelesaikan masalah sendiri. Oh, sepakat ya, jadi nanti kalau kedepannya kamu dihina, diejek, jangan emosi dulu. Kalau sudah kiranya tidak bisa ditangani sendiri dengan hati yang tenang, lapor ke Bapak Ibu Guru. Ya, Nanti insya Allah akan kita bantu solusinya. ya, Itu ya, sepakat ya? Ya, Pak, sepakat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Alito Webrian. Saya senang ketika diajak berdiskusi sama guru saya tentang masalah yang saya punyai. Karena dengan berdiskusi saya mengetahui apa perbuatan saya itu benar atau salah. Terima kasih Pak Redi. Fatir, tadi kamu di kelas tidur. Iya Pak. Nah, kenapa kok tidur, Tir? Ini Pak rasanya ngantuk banget, pengen tidur di kelas. Nah, kenapa kok tidur di kelas? Nggak tidur di rumah? Biasa jam 1-2 malam main game Mobile Legends. Oh, jam 1 sampai jam 2 malam masih main game, masih iya. main HP. Senang main HP? Senang Pak. Nah, gini Fatir, kalau main HP itu memang perlu Tir, kadang Tir untuk hiburan, untuk nyari materi pelajaran. Nggak apa-apa, namanya anak muda, main HP nggak apa-apa. Cuma dikontrol. Baik Pak. Ya, tidur di kelas itu benar atau salah? Jelas salah Pak. Jelas salah. Itu sesuai dengan keyakinan dan kesepakatan kelas kita tidak? Enggak Pak. Nah, tidak sesuai. Berarti sudah tahu kalau itu salah ya? Iya tahu. Kedepannya mau gimana kalau sudah seperti ini? Kalau saya dia akan memperbaiki kesalahan sebelumnya dan tidak akan tidur di kelas lagi. Nah, tidak akan tidur di kelas lagi ya? Ya, Nih tak kasih masukan Tir. Main HP boleh, tapi jangan sampai larut malam. Jam 9, jam 10 selesai tidur biar gak ngantuk. Siap ya? siap Pak. Siap menjalani kesepakatan kita? Siap. Siap tidak tidur lagi? Siap. Siap. Ya, terima kasih. Semoga lain hari tidak tidur lagi dan bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Baik Pak. Silakan kembali ke kelas. Assalamualaikum
Ibu Maulana dari kelas 11B. Saya sangat senang sekali saat diajak berdiskusi dengan Pak Randy atas kesalahan yang saya buat. Dengan itu saya tahu bahwa apapun yang saya lakukan itu salah. Dan terima kasih Pak Randy.